Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku beberapa tahun yang lalu melahirkan. Jadi semoga kalian suka ya dengan video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Awalnya itu tuh ketika aku lagi nginep di tempat teman. Kenapa di tempat teman? Karena suami aku tuh lagi keluar kota nyelesain kuliahnya kan, ada tugas kuliah gitu. Jadi aku nginep di tempat teman. Lah kita tuh karena saking sering mainnya ya udah biasa aja kayak gak ada perubahan. Lah pas malamnya teman aku yang udah nikah datang kok. Terus teman aku yang bawa gebetan datang juga. Lah di situ kita ngumpul, kita asik-asik aja kan. Tiba-tiba temennya aku ini nih, si cowok ini ngeluarin rokoknya. Nah entah karena aku keisep rokok itu, asap rokoknya itu entah kenapa perutku tuh langsung kayak kenceng banget, sampai aku tuh sakit banget. Aku pura-pura nahan itu aja nggak bisa karena udah ketahuan banget sama teman aku. Muka aku yang udah gimana sih nahan sakit, apalagi kayak mens lagi awal-awal tuh sakit banget. Itu tuh lebih parah sakitnya sih. Lah pas kayak gitu tuh aku ke kamar mandi dong, kayak kenapa sih ini, kita coba cuci muka biar agak-agak fresh gitu. Nah pagi-paginya itu tuh sekitar jam 6:30-an, gerbang kosan teman aku tuh ada yang tok gitu kayak gitu. Pas aku buka cek dan ternyata itu suami aku kaget banget dan dia kok sampai gitu. Padahal aku cuma ngasih tahu aku udah mau bukaan satu, pagi-paginya dia udah di depan kos-kosan. Ya udah di situ suami aku datang duduk cuman nanya gimana semalam, apa kata bidannya gitu kan. Aku suruh nginep, perkiraan kalau nggak hari ini palingan lusa aku lahiran. Ya udah kayak gitu, ngechat semuanya dong, keluarga aku, keluarga suami aku. Waktu aku sama suami lagi ngobrol-ngobrol untuk persiapan melahirkan, tiba-tiba itu ada yang ngetok pintu kan. Ya udah pas kita tengok itu ternyata ama aku itu tuh santrinya dari Umi sama Abah yang diminta tolong buat ngecek kesehatan aku gimana, prepare aku udah sampai mana. Ya udah akhirnya di situ kita bertiga, kita lagi cerita persiapannya udah sampai mana. Dan pas udah fixnya itu aku langsung ke bidan aku yang kemarin sama suami nanyain, dan pas dicek juga masih satu. Dan kata suami aku ini gimana, mau di rumah apa langsung nginep. Tapi kata saran si bidan harus nginep dikarenakan biar bisa dicek entar berapa jam sekali atau berapa menit sekali dicek. Ya udah akhirnya suami aku mutusin buat kita nginep nih di bidan. Aku nginep, suami pulang bawa peralatan dan perlengkapannya. Di situ ya udah dicek, mulai sakit, mulai sakit, tapi hilang timbul terus. Tapi setiap dicek itu tuh masih satu terus sampai besoknya. Pas besoknya itu tuh 1,5. Dan itu tuh udah mulai kerasanya ya ampun, ternyata pengorbanan seorang ibu itu gede banget. Dan aku baru tahu dan baru sadar di situ sih kalau ternyata untuk menjadi seorang ibu itu nggak mudah. Ya udah di situ di bidannya sama yang aku baca itu tuh suruh aku ruku terus sujud, jalan, kayak nggak boleh mageran di kasur terus tuh nggak boleh. Untungnya aku punya sahabat-sahabat yang peduli banget sama aku. Jadi kebutuhan aku yang kurang, keperluan apa ini itu mereka bantu gitu. Jadi ya udah, aku di atas kasur, mereka buka pintu langsung hai gitu, nih gue bawa ini gue bawa ini gue. Ya aku kayak ya ampun, aku tuh nggak bisa bayangin kalau nggak ada mereka. Kalau misalkan aku tuh bayangin aku nikah sekarang, aku lahiran sekarang, aku nggak tahu mereka ada enggak buat aku, karena sekarang mereka punya kesibukan masing-masing sama kayak aku. Ya udah, teman aku cuman bisa nyemangatin, aku belum nikah tapi aku yakin kamu tuh bisa, kamu tuh kuat, bismillah gitu, ayo jalan gitu, ntar kalau capek duduk dulu. Aku tuh yang sampai kayak terenyuh banget gitu,
makasih ya kalian udah selalu ada buat aku. Ya udah, sampai akhirnya udah pembukaan 3-4 itu tuh aku bersyukur banget karena ada kemajuan yang aku seneng. Ini antara ntar malam sama besok dong gitu. Banget sama orang tuanya kayak ya udah. Pas besoknya aku balik pulang ke rumah, tapi pas itu aku lagi masih ngekos sih. Ngekos di situ Umi yang jagain, terus Umi beli lauk gitu. Kayak Mbak makan dulu, Umi yang jagain anak aku, bayi aku gitu. Kayak diperhatiin sampai Umi tuh kan dulu kontrakan aku tuh kasurnya di bawah, terus akhirnya Umi tuh ada orang lewat gitu, Umi beli kursi gitu, kursi yang tinggi, kata Umi biar Mbak Afi nggak duduknya di bawah karena kan kalau berdiri langsung duduk sakit. Ya udah Umi beli kursi biar nggak terlalu sakit, kata Umi. Terus Umi beliin yang lain juga kalau ya Umi nggak bisa ngasih lebih gitu, semoga ini bisa membantu gitu. Apa yang lagi-lagi aku dibuat gitu kayak ada saljunya. Dan hal yang buat aku paling sedih tuh waktu Umi naik mobil gitu, naik taksi online mau ke bandara, mau pulang, karena adik aku kan masih kecil-kecil, masih sekitar waktu itu berapa ya, 3-4 tahunan. Gak bisa jauh-jauh dari Umi aku, jadi Umi cuma beberapa hari itu ya kok cuma sebentar gitu, padahal aku masih pingin sama Umi, kayak pingin lewatin hari kayak apa yang pernah lewat gitu, yang gak pernah gitu. Pingin lebih lama, aku lebih pingin dia mandangin baju Umi ya. Tapi ya udah, kata Umi kakak perempuan yang hebat, kakak perempuan anak yang kuat, kakak bisa, kakak yaudah. Aku dari situ aku mulai yakin diri kalau aku bisa ngerawat. Aku harus belajar karena gak mungkin selamanya kita tunggu bantuan orang lain kan. Ada kalanya orang itu sibuk punya aktivitas sendiri, jadi sebisa mungkin selagi bisa dilakukan sendiri ya kenapa enggak. Jadi lahiran baik normal ataupun sesar juga punya rasa sakitnya masing-masing, jadi nggak bisa disamain gitu. Kayak orang lahiran perempuan yang lahiran sesar kayak bukan jadi sosok benar-benar ibu tuh juga nggak bisa gitu. Nah, kamu bukan jadi ibu yang benar nih karena lahirannya sesar gitu. Karena namanya semua perempuan yang namanya lahiran itu tuh baik sesar maupun normal ya tetap seorang ibu, pengorbanannya sama-sama besar gitu. Mungkin cuma caranya yang berbeda, tapi intinya satu, pengorbanannya tetap besar gitu. Yang satu dari diri sendiri kan sakitnya di awal, kontraksi benar-benar sampai di akhirnya keluar gitu. Kalau yang sesar emang ada yang sebagian ngerasain kontraksi, ada yang kontraksinya biasa, ada yang enggak. Terus kan dilanjut dengan sesar, nggak rasa sakit pas lahiran, tapi rasa sakitnya itu ketika sesudah sadar habis melahirkan. Itu pun juga harus menjaga bekas jahitannya, harus menjaga makanannya, tata caranya, yang lain-lain. Apalagi kan setiap perempuan daya badannya itu tuh berbeda-beda, jadi juga beda-beda juga cara penanganannya gitu. Jadi ya untuk semua perempuan yang lagi berjuang untuk melahirkan, semoga dimudahkan lahirannya, entah itu normal ataupun sesar. Yang penting baik ibu dan janinnya dan bayinya sehat, cepat pulih, cepat membaik gitu. Mungkin ini cerita aku, ini video aku yang pertama.
semoga bisa membantu menginspirasi banyak orang ya. Aku jadi ingat-ingat 3 tahun yang lalu, anak aku sekarang yang pertama umur 3 tahun ya. Bismillah, semoga menjadi ibu yang bisa dibanggakan oleh anaknya. Mungkin cukup sekian cerita aku, kurang lebihnya sorry karena aku belum pengalaman, ini baru share aku yang pertama. Kalau kalian suka, like, comment, and subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.